Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 4. Ngawur dan ngaco. Selama hidupku belum pernah aku bertemu dengan macamnya Butek Siulam dan aku merasa heran sekali mengapa Okiu si brewok tadi kelihatan begitu ketakutan ketika nama Butek Siulam disebut-sebut. Apalagi dia, aku sendiri pun hampir terjengkang karena kaget mendengar engkau berani memaki-maki Butek Siulam. Orang macam apakah Butek Siulam itu? Aku hanya pernah mendengar dari mulut pengemis-pengemis Hek Peng Kaipang bahwa dia yang melindungi semua pengemis golongan hitam yang katanya datang dari dunia barat. Perlu apa takut terhadap badut macam dia? Agarnya Nona belum banyak tahu akan tokoh-tokoh dunia Kang Ou pada waktu ini. Sehingga nama besar Butek Siulam pun belum dikenalnya betul. Nona, agaknya engkau merupakan seorang perantau yang baru, belum lama turun gunung. Kuilan merasa betapa pipinya panas. Hatinya juga panas karena rahasianya diketahui. Dengan lain kata-kata pemuda ini hendak mengejeknya, mengatakan bahwa ia masih hijau, masih belum berpengalaman sehingga tidak mengenal tokoh-tokoh besar. Kalau engkau, sudah banyak pengalaman, ya? Sudah puluhan tahun merantau? Kuilan sengaja mengatakan puluhan tahun padahal usia pemuda itu paling banyak sama dengan usianya sendiri, 19 tahun. Akan tetapi pemuda itu tidak merasakan ejekan ini agaknya. Wajahnya serius ketika ia menjawab, semenjak lahir aku sudah merantau, Nona. Dan aku, sebelum lahir sudah merantau. Potong Kuilan, matanya menyinarkan kemarahan, bibirnya tersenyum manis, senyum marah. Memang ciri khas gadis ini, makin marah ia, makin manis senyumnya. Pemuda ini menatap wajahnya penuh selidik, tiba-tiba wajahnya yang serius itu kembali berseri seperti biasa. Kiranya Nona juga suka berkelakar. Mana bisa sebelum lahir sudah merantau? Mengapa tidak bisa kalau kau pun sudah merantau sejak lahir? Tentu kau akan mendongeng bahwa begitu lahir engkau sudah pandai tertawa, pandai berlari cepat, dan pandai membual. Hahaha. Lucu sekali. Pemuda itu terpingkal-pingkal dan mau tak mau Kuilan tertawa juga membayangkan betapa begitu lahir pemuda itu pandai membual. Aku tidak membohong, Nona. Tentu saja bukan aku yang melakukan perantauan seorang diri, melainkan ayahku. Aku dibawa merantau dan sejak itu tak pernah berhenti merantau. Akan tetapi sudahlah, tidak ada yang menarik untuk diceritakan. Lebih baik kuceritakan kepadamu tentang tokoh itu. Butek Siulam adalah seorang tokoh besar yang benar-benar sakti. Tidak ada tokoh Kang Ou yang tidak ngeri mendengar nama ini sungguh pun baru beberapa tahun saja ia datang dari sebelah barat pegunungan Himalaya. Selain sakti, dia pun amat aneh sehingga tak seorang pun dapat menduga apakah dia itu laki-laki tulen ataukah perempuan. Mengapa begitu? Kuilan mulai tertarik. Karena semenjak kecil ia terkurung di istana bawah tanah kemudian di dalam hutan yang tak pernah ada yang berani memasukinya, tentu saja pengetahuannya tentang dunia Kang Ou amat sempit. Apalagi tentang tokoh-tokoh yang demikian anehnya. Adapun pemuda itu ketika melihat sikap Kuilan mulai tertarik, menjadi gembira untuk bercerita. Dia berperawakan laki-laki tinggi tegap dan gagah, wajahnya tampan sekali, rambutnya terurai dan berombak indah. Akan tetapi lagak dan bicaranya seperti seorang perempuan yang amat genit, dan senjatanya adalah sebuah gunting besar yang amat mengerikan. Melihat gerak-gerik dan lagaknya, dia itu 100% wanita, akan tetapi melihat bentuk tubuh dan wajahnya, dia adalah laki-laki. Hal ini saja sudah menyeramkan, apalagi menyaksikan kekejamannya, membikin bulu roma berdiri. Ia pernah membasmi pengemis golongan putih dalam sebuah rapat besar sebanyak 200 orang lebih yang digunting-gunting dan dipotong-potong tubuhnya. Sejak itu ia menjadi datuknya pengemis golongan hitam. Banyak sudah tokoh golongan putih dan para pendekar hendak membasminya, namun mereka itu malah menjadi korban. Karena kesaktiannya inilah maka tak seorang pun berani lagi mengganggunya dan ia merupakan tokoh besar yang dicalonkan menjadi pemimpin dunia hitam jika ada pemilihan lagi di samping tokoh-tokoh yang lain. Kuilan mengerutkan keningnya. Tak pernah disangkanya ada seorang yang sedemikian hebatnya. Tadinya ia mengira bahwa di dunia ini hanya bibinya, Kam Sian Eng, saja yang paling lihai. Siapa tahu, pemuda ini sendiri sudah lihai sungguh pun ia belum mencobanya. Akan tetapi pemuda ini amat jerih ketika menceritakan kesaktian Butek Siulam.
Betapapun juga, aku tidak takut kepadanya, kata Quilan. Bagaimana dengan Tian Liongpang? Apakah ketuanya juga sehebat laki-laki genit itu? Pemuda itu tertawa. Ih, mengapa kau tertawa? Mendengar kau menyebut Butek Siulam laki-laki genit? Kau sendiri yang bilang dia genit. Mana bisa laki-laki genit? Laki-laki tidak ada yang genit hanyalah perempuan. Belum tentu semua perempuan genit. Laki-laki yang genit banyak, di antaranya. Engkau inilah. Wah, menyerang lagi. Kau benar-benar pemarah, Nona. Maaflah. Yang kumaksudkan adalah bahwa Butek Siulam itu bersikap genit seperti wanita, jadi dia itu laki-laki bukan wanita bukan. Dia seorang banci. Banci? Apa banci? Banci itu wadam. Wadam? Apa itu? Wadam itu wandu. Wandu? Aku tidak mengerti. Pemuda itu menarik napas panjang, lalu menggeleng kepala. Tidak banyak pengertianmu, Nona. Banci, wadam, atau wandu itu adalah orang yang bukan laki-laki bukan pula wanita, akan tetapi juga bisa laki-laki bisa disebut wanita. Pusing kepala Quilan mendengar ini. Keningnya berkerut, matanya bersinar marah. Berandal, kalau kau mempermainkan aku, aku takkan sudi mendengarmu lagi. Nanti dulu. Aku tidak main-main, Nona. Banci adalah seorang yang bertubuh laki-laki akan tetapi berwatak perempuan, atau sebaliknya. Memang sukar untuk menerangkan, karena aku sendiri tidak tahu persis mengapa bisa begitu, akan tetapi memang kenyataannya demikian. Kau tadi bertanya tentang Tian Liongpang? Ketuanya juga seorang yang terkenal memiliki ilmu kepandaian hebat, dan bukan itu saja yang membuat Tian Liongpang disegani, melainkan banyaknya anggota dan banyaknya para pimpinan yang tinggi-tinggi ilmunya. Kabarnya tidak kurang dari 12 orang murid kepala Tian Liongpang amat lihai dan jika tenaga mereka digabungkan menjadi satu, agaknya Butek Siulam sendiri tidak berani main-main dengan mereka. Pusatnya di Enan dan entah apa yang dimaksudkan si brewok tadi dengan upacara pengangkatan ketua baru. Mungkin ketua lama mengundurkan diri, diganti muridnya yang paling besar. Peristiwa itu tentu amat menarik dan dikunjungi semua tokoh dunia hitam. Karena itu aku ingin sekali mengunjungi ke Yan'an bersama, Nona, kalau Nona berani. Tentu saja aku berani. Quilan meloncat sambil meraba gagang pedangnya. Jadi Nona mau. Pemuda itu tersenyum lebar dan menjadi girang sekali. Quilan sadar lalu duduk kembali, soal mau atau tidak, nanti, dulu. Akan tetapi pokoknya aku berani. Sekarang ceritakan, selain laki-laki genit. Ia berhenti dan melotot, akan tetapi pemuda itu tidak tertawa sekarang, selain dia, siapa lagi tokoh besar di dunia ini sekarang? Tokoh-tokoh dunia hitam banyak sekali, akan tetapi mereka itu adalah tokoh-tokoh yang dahulu berada di bawah Tian Te Liokoai yang sekarang sudah lenyap dari permukaan bumi. Adapun tokoh-tokoh yang sekiranya dapat disejajarkan Butek Siulam, sedikit sekali. Aku hanya mendengar bahwa ada tokoh-tokoh iblis yang berjuluk Tai Lek Kawong, seorang Huisyo tua yang kabarnya memiliki kesaktian seperti iblis. Ada pula yang berjuluk Jin Kem Hoaong yang suka membunuh orang tanpa sebab dan tanpa berkedit. Orang keempat adalah Xiao Bin Lomo. Kabarnya 4 tokoh itulah yang kini merajai 4 penjuru dunia hitam. Akan tetapi aku sendiri belum pernah bertemu dengan seorang di antara mereka. Kalau mereka itu jahat, perlu apa memiliki kepandaian hebat? Apakah tidak ada yang menentang dan mengalahkan mereka? Aku tidak tahu jelas, hanya kabarnya sudah terlalu banyak orang gagah dan pendekar yang roboh di tangan mereka. Orang gagah? Pendekar? Orang macam apa mereka ini? Pemuda itu membelalakan matanya. Kalau tadi mendengar gadis ini tidak tahu apa-apa tentang dunia hitam, ia menyangka gadis ini tentu murid tokoh sakti dunia putih yang baru saja turun gunung. Akan tetapi mendengar pertanyaan ini ia benar-benar heran sekali. Kalau tidak mengerti tentang dunia hitam dan dunia putih, habis gadis ini termasuk golongan apa? Bagaimana Nona tidak mengerti akan hal ini? Pendekar adalah orang-orang yang menentang kejahatan, orang-orang dari dunia putih yang selalu berusaha menumpas dunia hitam. Aku percaya bahwa guru Nona sendiri tentu seorang tokoh besar, seorang Lo Chian Wei dari dunia putih yang amat mulia. Quilan menggeleng kepala.
guruku bukan dari dunia putih, bukan pula dunia hitam. Entah dunia apa aku tidak tahu. Coba katakan, siapa tokoh-tokoh paling hebat di dunia putih? Pemuda itu masih belum hilang keheranannya, akan tetapi ia menahan perasaan ini dan menjawab, juga di antara pendekar-pendekar sakti banyak sekali yang merupakan tokoh puncak, akan tetapi aku yang muda hanya pernah mendengar beberapa orang saja. Pertama-tama adalah suling emas. Suling emas? Aku tanya nama orangnya, bukan sulingnya. Dari emas, perak, atau kuningan siapa peduli? Suling emas adalah nama julukannya. Nama aslinya, seperti tokoh-tokoh besar Kangou lainnya, siapa yang tahu? Siapakah suling emas itu? Orang macam apa dan bagaimana kelihayannya? Pemuda itu mengangkat jempol tangannya ke atas. Aku sendiri belum mempunyai keberuntungan berjumpa dengan suling emas, akan tetapi namanya sudah seringkali kudengar dari para Lo Cian Bue. Ilmu kepandaiannya setinggi langit, bahkan kabarnya Tian Telio Koai, 6 datuk persilatan, musnah oleh sepak terjang suling emas. Sulingnya yang terbuat dari emas itu mengalahkan segala macam senjata yang ada di dunia ini. Di mana dia tinggal? Tak seorang pun tahu. Seperti juga 4 tokoh dunia hitam, banyak tokoh dunia putih terdiri dari orang-orang aneh yang sukar diketahui tempatnya, akan tetapi yang sewaktu-waktu dapat muncul di tempat-tempat yang sekali tidak terduga-duga. Aku tidak akan merasa heran kalau saat ini di sekeliling kita terdapat tokoh dunia hitam maupun dunia putih. Sepak terjang mereka penuh rahasia. Mendengar ini, tanpa disadarinya lagi, Kuilan melirik ke kanan-kiri, akan tetapi keadaan di sekeliling tempat itu sunyi. Lalu siapa lagi selain suling emas? Di antara para pengemis golongan putih menyebut-nyebut nama Yukang Tianglo adalah seorang tokoh pengemis yang amat lihai ilmu silatnya, senjatanya hanya sebatang tongkat rotan kecil namun keampuhannya tidak kalah oleh pedang pusaka yang manapun juga. Tentu saja 2 orang itu hanya 2 di antara banyak lagi. Apalagi kalau kita ingat kepada partai-partai besar seperti Xiao Lim Pai, Butong Pai, Go Bei Pai, Kunlun Pai yang tentu mempunyai banyak orang pandai. Belum lagi di selatan kabarnya agama Bengkau di negara Nanko dipimpin oleh orang-orang yang amat sakti. Akan tetapi di antara segala orang sakti, baik di dunia putih maupun hitam, agaknya tidak akan dapat menyamai tingkat kakek yang mulia dan terhormat Bukek Xiansu. Berkata sampai di sini, pemuda itu membungkukkan tubuhnya seakan-akan hendak memberi hormat kepada nama yang disebutnya tadi. Bukek Xiansu? Siapa dia? Kuilan makin tertarik. Kalau di antara semua tokoh yang hebat-hebat tadi tidak dapat menyamai tingkat kakek ini, tentu kakek ini benar-benar seorang manusia yang amat luar biasa. Maaf, Nona. Aku tidak berani sembarangan menyebut-nyebut namanya yang terhormat. Akan tetapi aku mempunyai lagu yang menurut suhu adalah ciptaan beliau. Kau suka mendengar lagu tiupan suling? Sambil berkata demikian, pemuda itu merogoh ke belakang baju dan kembali seperti orang main sulap, ia telah mengeluarkan sebatang suling bambu. Diam-diam Kuilan terheran dan menduga-duga, apa saja kiranya isi dalam baju pemuda tukang sulap ini. Kemudian melihat suling itu, ia bertanya, jangan-jangan engkau sendiri yang berjuluk suling emas? Pemuda itu tertawa. Ah, Nona jangan main-main. Apakah aku pantas menjadi seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih? Dan pula, sulingku ini bambu biasa, bambu kuning, sama sekali bukan emas, biarpun sama kuningnya. Kau dengarlah baik-baik, karena lagu ini bukan lagu sembarangan lagu melainkan lagu agung ciptaan manusia dewa. Pemuda itu lalu meniup sulingnya dan terdengar lengking suara suling yang halus merdu, kemudian suara itu membentuk irama lagu yang amat aneh. Mula-mula amat sukar ditangkap iramanya, sukar dirasakan kenikmatannya, akan tetapi makin lama suara suling itu makin menggulung semua pikiran dan perasaan Kuilan sehingga gadis ini duduk termenung seperti orang tak sadar, terbuai suara itu yang mendatangkan rasa tenang dan damai dalam hatinya. Lenyaplah segala kehendak, segala keinginan, segala perasaan, seperti keadaan orang tidur dalam sadar. Setelah pemuda itu menghentikan tiupan sulingnya, gema suara tadi masih berdengung dan mempesona jiwa Kuilan sehingga ia masih diam terlongong. Akhirnya ia sadar dan menarik napas panjang, kemudian memandang dengan kagum kepada pemuda itu. Ai, kiranya engkau amat pandai meniup suling. Hebat! Wajah pemuda itu makin berseri gembira. Ia menjura dan berkata, bukan karena aku pandai meniup suling Nona,
melainkan karena lagu itu memang hebat, sekaligus menembus jantung menguasai jiwa. Dibandingkan dengan suling emas, kepandaianku meniup suling tidak ada sepersepuluhnya dan lagi. Kabarnya suling emas memang menerima ilmu-ilmunya dari Bukek Xiansu yang terhormat. Kuilan makin kagum dan terheran-heran. Timbul keinginan hatinya untuk bertemu dengan suling emas, walaupun hanya untuk mendengar tiupan sulingnya yang 10 kali lebih hebat daripada tiupan suling pemuda ini. Wah, alangkah goblok! Pemuda itu yang sudah menyimpan sulingnya kembali, meloncat bangun sambil menampar kepalanya. Kuilan ikut terkejut dan ikut meloncat bangun. Ada apa lagi? Pemuda itu tertawa. Alangkah goblok aku. Lihat, kita bicara sudah setengah hari, banyak nama tokoh-tokoh dunia hitam dan putih sudah kuperkenalkan, malah aku sudah meniup suling untukmu dan kau sudah menaruh kepercayaan penuh kepadaku. Akan tetapi, kita masih belum saling mengenal nama. Padahal aku merasa seakan-akan sudah mengenal Nona selama bertahun-tahun, seolah-olah kita sudah saling bersahabat lama sekali. Bolehkah aku mengetahui nama besar Nona yang mulia? Kuilan tersenyum. Terhadap seorang pemuda seperti ini, tak mungkin ia dapat membencinya. Pemuda ini berandalan memang, aneh pula, akan tetapi tidak terbayang watak kurang ajar baik dalam kata-kata maupun dalam pandang mata kepadanya. Ilmu silatnya agaknya tinggi, banyak pengetahuannya tentang dunia Kang Ou, budinya baik dan masih ditambah pandai bersuling lagi. Mengapa masih bertanya lagi? Bukankah namaku Mutiara Hitam dan engkau setan berandalan? Pemuda itu tertawa geli kemudian berkata sungguh-sungguh, biarpun kita bukan orang lemah, namun kita belumlah seperti kakek-kakek dan nenek-nenek yang suka memakai nama julukan dan menyembunyikan nama sendiri. Nona yang baik, sudilah memperkenalkan nama besar dan Shi, nama keturunan, yang terhormat. Kau sendiri siapa? Kau yang ingin berkenalan, seharusnya kau yang lebih dulu memperkenalkan nama. Pemuda itu mengangguk-angguk. Nona benar. Maafkan aku yang pelupa. Nah, namaku Haulam, Shi Tang. Tang Haulam, nama yang bagus, sesuai dengan orangnya, bukan? Sambil berkata demikian, sengaja pemuda itu pasang aksi menggoyang-goyangkan kedua pundak. Segala hal dilakukan sambil melucu. Akan tetapi kali ini Kuilan tidak merasa lucu, melainkan kaget bukan main. Kalau saja ia tidak memiliki batin yang kuat, tentu ia akan kelihatan kaget sekali pada mukanya. Namun muka yang cantik jelita itu tenang saja, hanya jantungnya yang berdebar-debar keras. Jadi inikah putra Beili? Putra Tang Sun dan Pang Beili yang disangka lenyap setelah gurunya, ketua kelenteng di Kim Leong-san, meninggal dunia. Inikah yang dicari-cari oleh Beili, bahkan yang telah ia janjikan kepada bibi Beili untuk bantu mencari? Sungguh tidak disangka-sangka. Akan tetapi, betapapun juga ia merasa girang bahwa putra bibi Beili yang amat sayang kepadanya itu ternyata adalah seorang yang berilmu tinggi, yang berbudi baik seperti ibunya, dan yang lucu seperti. Entah siapa yang menurunkan sifat lucu kepada pemuda ini. Akan tetapi, untuk sementara Kuilan tidak akan membuka rahasia ini. Aku sebatang kara, Haulam melanjutkan, dan guruku yang terakhir adalah seorang kakek yang sakti dan aneh yang dahulu merupakan orang kedua setelah Bukek Xiansu, seorang kakek yang hidup di dalam kuburan, tidak pernah keluar dari kuburan itu. Kakek itu sudah sangat tua, sukar ditaksir lagi berapa usianya, akan tetapi sifatnya ugal-ugalan dan seenaknya sendiri. Seperti engkau. Kuilan memotong. Haulam tertawa dan mengangguk. Ya, aku banyak meniru sifat-sifatnya itu, sifat yang amat baik. Manusia hidup satu kali di dunia, kalau tidak bergembira mau apa lagi? Keadaan baik diterima dengan gembira, akan menjadi lebih menyenangkan, sebaliknya keadaan buruk kalau diterima dengan gembira, akan terasa ringan. Aku hanya menerima petunjuk beliau selama 100 hari, akan tetapi gemblengan selama 3 bulan itu begitu jauh lebih berharga daripada ajaranku terima belasan tahun dari guru-guru yang lain. Siapa nama gurumu yang aneh? Itu? Julukan beliau adalah Butek Lojin. Menurut beliau memang aku berjodoh menjadi muridnya. Haulam kemudian menuturkan pengalamannya menjadi murid kakek sakti itu yang didengarkan Kuilan penuh perhatian. Ketika Haulam berusia 5 tahun, setelah selama itu ia diajak merantau oleh Tang Sun, ayahnya, yang mencari ibunya, ia dititipkan oleh ayahnya kepada Guat Kim Ho yang ketua kelenteng di Bukit Kim Leong San.
Karena ketika berpisah dari ayahnya ia baru berusia 5 tahun, maka wajah ayahnya pun tidak begitu teringat olehnya. Apalagi ibunya meninggalkannya ketika ia berusia 3 bulan. 10 tahun lamanya ia tinggal di kelenteng Bukit Kim Leongsan, menjadi kacung kelenteng membantu pekerjaan para Hwasyo dan karena bakatnya memang baik sekali, ketua kelenteng itu, Guat Kim Ho yang murid Go Bei Pai, telah menurunkan semua ilmunya kepada Hao-lam. Ketika ia berusia 15 tahun dan telah mewarisi ilmu kepandaian suhunya, ketua kelenteng itu meninggal dunia. Hao-lam lalu meninggalkan kelenteng dan pergi merantau. Anak muda ini suka akan ilmu silat, maka dengan bekal pelajaran dari Guat Kim Ho yang membuat ia mencapai dasar-dasar ilmu silat tinggi, ia dapat memperdalam ilmunya. Hao-lam pandai merendah sehingga pandai ia mengambil hati beberapa tokoh Kang Ou yang berilmu tinggi sehingga banyak pula ia menerima petunjuk. Pada suatu hari, perantauannya membawanya ke selatan. Ia telah berusia 17 tahun dan ketika ia melewati sebuah hutan, keadaan yang sunyi membuatnya menjadi keisengan dan dikeluarkanlah sulingnya. Memang semenjak kecil ketika ia tinggal di kelenteng Kim Leongsan, seorang Hwasyo yang pandai menyuling mengajarnya menyuling dan Hao-lam amat suka meniup suling. Kini ia berjalan perlahan sambil meniup sulingnya. Tiba-tiba, ketika melewati segundukan tanah ia roboh terguling. Hao-lam kaget sekali, kedua kakinya adalah anggota badan yang terlatih. Diserang lawan saja tidak mudah terguling, bagaimana sekarang bisa terguling tanpa sebab? Ia tadi merasa kakinya ada yang tarik dengan tenaga luar biasa. Sambil meloncat bangun, ia memutar tubuh mempersiapkan kedua tangan untuk menangkis atau memukul dan memandang ke sekeliling. Akan tetapi tidak ada apa-apa di sekeliling tempat itu. Ia memandang ke bawah. Tanah di bawah kakinya menonjol, merupakan gundukan tanah seperti tempat kuburan orang. Tiba-tiba bulu tengkuknya meremang. Setankah yang menggodanya tadi? Setan dalam kuburan yang marah karena kuburan itu tanpa sengaja terinjak olehnya? Hao-lam boleh jadi gagah perkasa dan tidak pernah merasa takut menghadapi lawan yang tangguh. Akan tetapi sekali ini, biarpun belum gelap, baru menjelang senja, berada seorang diri di hutan sunyi dan merasa diserang dari dalam kuburan, ia merasa ngeri karena seram dan takut. Tanpa berpikir panjang lagi Hao-lam menggerakkan kedua kaki hendak lari dari tempat yang menyeramkan itu, akan tetapi baru selangkah ia lari, kembali tubuhnya roboh terguling. Timbul kemarahan hatinya yang amat sangat, melebihi ketakutannya. Belum pernah selamanya ia diperhina seperti ini. Kali ini ia melompat bangun berdiri tegak dengan kedua kaki terpentang lebar, memasang kuda-kuda, membusungkan dada melebarkan mata mengatasi rasa seram sambil memaki-maki. Setan atau iblis atau siluman dari mana berani mengganggu Xiaoya, tuan muda, yang sedang lewat? Kalau manusia, jawablah, kalau siluman muncullah dan mari kita bertanding 10.000 jurus melawan Tang Hao-lam. Ia petantang petenteng, memaki-maki sambil menantang-nantang sampai beberapa lama. Namun sunyi tiada jawaban, juga tiada suara maupun sesuatu. Hanya angin yang lewat menggerakkan daun-daun pohon menimbulkan suara bisik-bisik seperti banyak makhluk tak tampak bersendau gurau. Rasa seram kembali menyelubungi hati Hao-lam, mengatasi kemarahannya dan semua bulu di tubuhnya berdiri satu-satu. Tak salah lagi tentu setan, pikirnya. Ketika ia roboh yang kedua kalinya tadi terasa benar betapa ada hawa pukulan yang mengait kakinya. Kini ia memaki-maki lagi, akan tetapi diam-diam ia mengerahkan kedua kakinya. Ia ingin mengikat perhatian siluman yang mengganggunya dengan makiannya kemudian menggunakan saat siluman itu lengah, sekali meloncat jauh pergi dari situ. Setelah siap, sambil memaki-maki, mendadak ia menggerakkan kakinya meloncat jauh. Girang hatinya karena akalnya ini berhasil, buktinya ketika ia meloncat, tidak ada yang menjegal kakinya lagi. Akan tetapi, selagi ia merasa girang dan tubuhnya masih melayang di atas, tiba-tiba tubuhnya itu tanpa dapat ia kuasai lagi, tertarik ke bawah dan terbanting di atas tanah. Ketika ia mendapat kenyataan bahwa ia terbanting kembali di atas gundukan tanah, ia makin kaget dan berseru, "Celaka! Mati aku di tangan siluman." Hehe, siapa bilang mati itu celaka? Hidup sekedar hidup itulah yang celaka, apalagi hidup menghamba nafsu, lebih-lebih celaka. Hao-lam terkejut sekali. Karena suara itu terdengar dari bawah, ia lalu memandang ke bawah dan hampir ia terjengkang roboh kembali ketika melihat sebuah kepala di atas tanah. Kepala yang berdiri sebatas leher di atas tanah yang rambutnya riap-riapan, mukanya penuh cambang bau, matanya melotot. Dengan muka pucat Hao-lam memandang kepala itu, mengucek-ucek kedua matanya, memandang lagi dan bergidik.
Kedua kakinya terasa lemas dan lumpuh, seluruh tubuhnya menggigil. Sambil menahan kedua kakinya agar tidak roboh saking lemas, Hao Lam menghadap ke arah kepala di atas tanah lalu menjura dan berkata, suaranya gemetar, saya, Tang Hao Lam. Selamanya ingin menjadi orang baik-baik, harap Anda jangan mengganggu saya. Kepala itu bergerak, menengadah dan matanya yang melotot itu menatap tajam, kemudian terdengar suara dari balik kumis tebal yang menyembunyikan mulut, tidak mengganggu, hah? Kau menginjak-injak dan melangkahi kepalaku, masih bisa bilang tindak mengganggu? Melihat kepala itu bergerak-gerak dan mendengar mulut di balik kumis dapat bicara seperti manusia, mulai berangsur hilanglah rasa ngeri dan takut dari hati Hao Lam. Ia memandang lebih teliti lagi. Kepala itu di atas tanah dan lehernya tersembul keluar dari tanah, agaknya tubuhnya terpendam. Kakek tua renta ini tadi bicara tentang kepalaku, hal ini hanya berarti bahwa kakek itu masih mempunyai bagian tubuh yang lain. Andai kata ia seorang siluman dan tubuhnya hanya kepala itu saja, tentu tidak akan menyebut kepalaku. Pula, setelah kini ia memandang penuh perhatian, biarpun muka itu buruk penuh cambang bauk dan tertutup rambut yang riap-riapan, namun jelas bahwa itu kepala manusia. Hanya entah bagaimana tubuh kakek itu terpendam ke dalam tanah kuburan dan entah bagaimana pula kepala itu tiba-tiba muncul sedangkan tadinya tidak ada apa-apa di situ. Ia lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kepala itu dan berkata, Lo Qianwei, orang tua gagah, mohon maaf sebanyaknya apabila Bo Anwei, saya yang bodoh, telah melakukan kesalahan terhadap Lo Qianwei karena sesungguhnya Bo Anwei tidak tahu bahwa Lo Qianwei berada di sini dan tidak sengaja. Wah, membekuk-bekuk lidah pun tidak ada gunanya. Masa begini caranya orang minta maaf? Mulutnya bilang minta maaf akan tetapi berlutut di sebelah atas kepalaku? Terlalu. Kepala itu mengomel panjang pendek. Hao Lam membelalakan matanya. Kakek ini terlalu aneh dan agaknya seorang yang suka berkelakar. Ia sendiri adalah seorang pemuda yang jenaka dan selalu riang gembira maka biarpun ia merasa mendongkol atas sikap kakek yang tidak puas dengan permintaan maafnya itu, ia memutar otak mencari akal. Baiklah, Lo Qianwei. Saya akan mohon maaf dan memberi hormat sepatutnya. Setelah berkata demikian Hao Lam lalu mencabut goloknya dan dengan senjata ini ia menggali tanah di depan kepala itu. Dengan pengerahan tenaga dalam, cepat ia dapat menggali sampai dalam, dan ia lalu masuk ke dalam lubang itu sehingga kini yang tampak di luar tanah hanyalah kepalanya saja yang ia angguk-anggukan sambil mengulangi permintaan maafnya. Mulut kakek itu tertawa bergelak. Hahaha, bagus sekali. Kau cocok untuk menjadi muridku. Kau banyak akal, tidak mudah putus asa dan menghadapi segala rintangan hidup dengan wajah gembira. Hayo naik. Begitu kakek ini mengeluarkan kata-kata tubuh Hao Lam mencelat ke atas. Pemuda ini kaget sekali dan menggerakkan tenaga untuk mengatur keseimbangan tubuh. Ketika ia berhasil turun dengan berdiri di atas tanah, ternyata kakek itu sudah keluar dari dalam tanah, kini duduk bersila di atas tanah. Sekilas pandang, ia kaget dan heran. Kakek itu kepalanya besar dan seperti kepala orang dewasa, akan tetapi tubuhnya kecil pendek seperti tubuh seorang anak berusia belasan tahun. Maklum bahwa kakek yang tubuhnya aneh ini seorang sakti, ia lalu menjatuhkan diri kembali, berlutut di depan kakek itu. Demikianlah, Mutiara Hitam. Semenjak saat itu aku menjadi murid Butek Lo Jin selama 100 hari. Aku tidak menerima ilmu silat baru dari guruku yang aneh itu, akan tetapi semua ilmu silat yang pernah kupelajari ia lihat dan ia beri petunjuk. Semenjak itu, baru terbuka mataku akan ilmu yang sebenarnya. Hao Lam mengakhiri ceritanya. Kuilan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tertarik sekali akan semua pengalaman Hao Lam dan diam-diam ia merasa girang bahwa putra bibinya ini benar-benar seorang pemuda yang perkasa dan juga kalau ia tak salah duga, berbudi baik. Perasaan hangat memenuhi dadanya ketika ia menatap wajah yang tampan dan jenaka itu. Ia sudah merasa tertarik sekali, seakan-akan ia berhadapan dengan kakak kandungnya sendiri. Perasaan ini mungkin timbul karena semenjak kecilnya ia sudah menganggap Bibi Bailey seperti ibu kandungnya. Betapa tidak. Bibi Bailey yang memeliharanya semenjak ia belum mengerti apa-apa, yang menghiburnya kalau ia menangis, yang memberinya makan kalau ia lapar dan memberinya minum kalau ia haus. Dan pemuda ini adalah anak kandung Bibi Bailey. Apa bedanya dengan kakaknya sendiri? Wah, kau melamunkan apa?
Tiba-tiba Kuilan terkejut oleh seruan ini, sampai ia tersentak kaget. Ia mendongkol juga akan watak pemuda ini yang ugal-ugalan dan kadang-kadang kasar. Kenapa kau membentak-bentak orang? Hao Lam tertawa. Siapa membentak-bentak? Aku hanya bertanya. Mengapa engkau melamun sedangkan aku sudah menanti sejak tadi memasang telinga setajam-tajamnya? Menanti apa? Memasang telinga untuk apa? Waduh, bagaimana ini? Sejak tadi sampai letih mulutku bercerita tentang riwayatku, tentang nama dan pengalamanku. Setelah aku selesai, kini kau bertanya aku menanti apa dan memasang telinga untuk apa? Tentu saja untuk mendengarkan ceritamu, tentang nama dan keadaanmu, tentang riwayat hidupmu. Jawab Hao Lam, penasaran. Mendengar ini, Kuilan menarik napas panjang. Ia tidak ingin menyebut-nyebut tentang Bibi Kam Sian Eng, tidak mau pula bercerita tentang ibu kandungnya, Ratu Hitan yang belum pernah dilihatnya itu. Ia mau bercerita tentang Beili, akan tetapi merasa belum tiba saatnya. Maka ia lalu berkata, perlu apa banyak cerita? Namaku, engkau sudah tahu. Siapa? Mutiara Hitam. Wah, kenapa kau suka sekali mempermainkan aku? Aku sudah menceritakan namaku sendiri, Tang Hao Lam. Tapi aku mengenalmu sebagai berandal saja, cukup. Dan kau mengenalku sebagai Mutiara Hitam. Apa artinya nama? Nama apapun, juga apa bedanya? Yang penting mengenal orangnya dan melihat wataknya. Nama hanya kosong belaka. Hao Lam menggaruk-garuk belakang telinganya dan mulutnya menggumam lirih, nama itu kosong belaka. Mutiara Hitam, semudah ini kau sudah sepandai itu berfilsafat. Ataukah kau pernah patah hati? Patah hati? Bagaimana hati bisa patah? Apakah hati itu seperti kayu kering? Macam ini? Kuilan mematahkan sebatang ranting kayu. Melihat wajah gadis itu bersungguh-sungguh, mau tidak mau Hao Lam tertawa. Sudahlah, tidak gampang mengajak kau bicara. Tidak mau menceritakan nama ya sudah, sedikitnya kau tuturkan riwayatmu yang tentu menarik sekali. Aku tidak punya riwayat. Lebih baik kau lanjutkan ceritamu. Kau tadi bilang bahwa kau sebatang kara. Mana ayah dan ibumu? Untuk sesaat wajah yang jenaka dan lucu itu diselimuti awan kedukaan. Akan tetapi hanya sebentar saja karena kembali wajah yang tampan itu menjadi cerah ketika menjawab, ibuku telah meninggal dunia dan... Siapa bilang ibumu meninggal dunia? Loh? Kenapa marah? Hao Lam bertanya mendengar suara pertanyaan yang membentak itu dan melihat wajah yang masam. Siapa bilang ibumu meninggal dunia? Kuilan mengulang. Pemuda itu melongo. Darah yang cantik jelita seperti bidadari, yang gagah perkasa, akan tetapi yang anehnya bukan main, memiliki watak yang sukar sekali dijajaki, sukar diduga. Yang bilang, tentu saja ayahku. Ayahku yang bilang bahwa ibu telah meninggal dunia. Sudah berada di ujung lidah Kuilan untuk menyangkal, untuk menyatakan bahwa ayah pemuda itu bohong akan tetapi dapat ditahannya. Dan ayahmu di mana dia? Ayah? Ayah tidak sayang kepadaku. Ketika aku berusia 5 tahun, ayah meninggalkan aku di kelenteng Bukit Kim Leong San dan semenjak itu aku tidak pernah bertemu lagi dengan dia. Nah, sudah lengkap kini riwayatku, sekarang ganti engkau. Ucapan Hao Lam terhenti karena tiba-tiba terdengar derap suara kaki kuda, disusul suara orang. Tak lama kemudian muncullah 7 orang penunggang kuda. Pakaian, topi, dan bahasa mereka membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang asing. Kuda yang mereka tunggangi adalah kuda besar dan baik. Akan tetapi 7 ekor kuda tunggang mereka itu seperti tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan seekor kuda yang dituntun oleh seorang di antara mereka. Kuda yang dituntun ini lebih tinggi, tubuhnya ramping dilingkari otot-otot yang kuat. Keempat kakinya merit kecil dan bulunya hitam mulus dan mengkilap. Sepasang matanya lebar dan bercahaya. Kuda betina yang hebat. Hao Lam terdengar memuji dengan suara lantang, matanya memandang ke arah kuda hitam itu penuh kekaguman. Akan tetapi Kuilan yang tidak mengerti tentang kuda, tidak tahu apanya yang hebat pada kuda hitam itu, maka ia tidak memperhatikannya. Sebaliknya, ia tertarik kepada 7 orang laki-laki yang menunggang kuda. Mereka itu rata-rata berusia sekitar 40-an tahun, bertubuh tegap dan tinggi, membayangkan ketangkasan dan kekuatan. Wajah mereka gagah dan agak hitam oleh sinar matahari.
Sementara itu, 7 orang ini pun menahan kendali kuda ketika mereka melihat Haulam dan Kuilan. Akan tetapi pandang mata semua orang ini ditujukan kepada Kuilan, dan agaknya tidak ada perbedaan antara pandang mata mereka terhadap Kuilan dengan pandang mata Haulam terhadap kuda hitam. Penuh kekaguman. Pandang mata mereka yang penuh getaran nafsu itu agaknya terasa pula oleh Kuilan, membuat darah ini menjadi jengah dan marah di dalam hati. Akan tetapi karena mereka itu tidak mengeluarkan kata-kata, Kuilan menahan kemarahannya dan mencabuti beberapa helai rumput hijau sambil menundukkan muka, kadang-kadang saja melirik ke arah mereka. Ia masih tetap duduk di atas akar pohon. Akan tetapi Haulam sudah meloncat berdiri. Pemuda ini banyak sudah merantau dan banyak pula pengalamannya. Melihat sikap dan pandang mata 7 orang itu kepada temannya, ia merasa mendongkol pula. Akan tetapi wajahnya berseri dan ia tersenyum lebar ketika berkata, "Salam, sobat-sobat yang bersua di jalan." "Salam." 7 orang itu menjawab, suara mereka rata-rata besar parau. Senyum di mulut Haulam melebar dan ia melangkah mendekati kuda hitam. Setelah kini dekat dan memandang penuh perhatian, ia menjadi makin kagum. Benar-benar seekor kuda yang hebat, pikirnya. Ketika ia mencoba untuk menepuk-nepuk leher kuda hitam itu, si kuda hitam meringkik dan hampir saja tangan Haulam digigitnya kalau pemuda ini tidak cepat-cepat menarik kembali tangannya. Kuda hebat. Ia memuji pula. "Sobat, apakah kuda hitam ini hendak dijual? Kalau hendak dijual, berapakah harganya?" Orang yang menuntun kuda membelalakan matanya kepada Haulam, kemudian ia tertawa sehingga tampak betapa 2 buah gigi atasnya ompong. 6 orang temannya hanya berdiri memandang. Kemudian si ompong berpaling dan menerjemahkan ucapan Haulam tadi dalam bahasa mereka. Seketika meledaklah ketawa 6 orang itu sehingga keadaan hutan yang tadinya sunyi kini menjadi riuh dengan suara ketawa mereka. Lalu disusul mereka bertujuh saling bicara riuh rendah sambil tertawa-tawa. "Orang muda, tahukah engkau kuda apakah ini, dari mana dan hendak dibawa kemana?" Akhirnya si ompong yang menjadi juru bicara berkata dengan suara pelau dan kaku. "Kuda ini adalah kuda keturunan langsung dari Hek Liong Maha milik pribadi ratu kami." "Siapakah ratu kalian yang mulia?" Haulam bertanya, tertarik karena ia tidak mengerti bahasa mereka. "Ratu kami adalah sang ratu di Hitan." "Oh." Suara seruan kaget ini keluar dari mulut Kuilan. Akan tetapi ketika Haulam menengok, gadis ini sudah dapat menekan perasaannya kembali dan hanya memandang penuh perhatian. "Dan tahukah engkau kuda ini hendak kami bawa kemana? Akan kami antarkan ke Yinan sebagai barang sumbangan kepada ketua baru dari Tian Liong Pang." Diam-diam Haulam terkejut juga. Kiranya bukan kuda sembarangan dan ia maklum bahwa 7 orang ini sengaja menyebut nama Tian Liong Pang untuk membuat ia kaget dan jerih. Akan tetapi ia berpura-pura tidak mengenal Tian Liong Pang bahkan ia lalu berkata, "Wah, barang sumbangan saja mengapa kuda yang begini bagus? Yang kalian tunggangi itu semua juga sudah lebih dari cukup untuk sumbangan. Yang hitam ini kalau boleh, harap jual kepadaku." Tiba-tiba seorang di antara mereka berbicara dengan bahasa mereka, suaranya lantang dan telunjuknya menuding-nuding ke arah Kuilan yang masih duduk di atas akar pohon. Begitu selesai ia berbicara, 7 orang itu tertawa bergelak-gelak. Semua kuda mereka kaget dan meringkik-ringkik sambil berdiri di atas kedua kaki belakang sehingga hampir saja 2 orang di antara mereka terlempar ke bawah. Hal ini membuat mereka tertawa makin riuh rendah. "Orang muda, mengertikah engkau apa yang dimaksudkan teman-temanku? Hahaha. Engkau sendiri sudah memiliki seekor kuda betina yang demikian cantik jelita, mengapa masih ingin membeli kuda hitam ini? Apakah artinya kuda hitam ini kalau dibandingkan dengan kudamu yang putih kuning dan cantik molek itu? Hahaha." Kembali 7 orang itu tertawa-tawa karena mereka tahu bahwa temannya si ompong sudah menerjemahkan ucapan mereka. Tentu saja Haulam menjadi marah dan mendongkol sekali. Akan tetapi Kuilan lebih marah lagi. Tadinya ia tidak mengerti apa artinya ucapan mereka, akan tetapi karena mereka bertujuh semua memandang kepadanya dan menuding-nudingkan telunjuk ke arahnya, tahulah ia bahwa dia sesungguhnya yang disebut kuda betina putih kuning. Ia disamakan dengan kuda keparat. Bagaikan seekor harimau ia meloncat bangun, kedua tangannya bergerak dan melesatlah sinar hijau dari kedua tangannya menyambar ke arah muka 7 orang itu. Seketika lenyap suara ketawa mereka, terganti suara jeritan dan mereka bertujuh terguling roboh dari atas kuda.
Namun dengan gerakan yang amat cekatan mereka bertujuh sudah meloncat bangun lagi dan ramailah mereka berkata-kata dalam bahasa yang tidak dimengerti Haulam maupun Kuilan. Kini Haulam yang melongo dan memandang mereka dengan muka terheran-heran. Kiranya sinar kehijauan yang melesat dari kedua tangan mutiara hitam tadi adalah rumput-rumput yang tadi dicabutinya sambil duduk di atas akar pohon. Dalam kemarahannya gadis itu telah menyerang 7 orang hitan dengan rumput-rumput itu. Biarpun hanya rumput hijau, namun di tangan Dara perkasa ini berubah menjadi senjata rahasia yang amat ampuh dan menggiriskan hati. Batang-batang rumput itu meluncur melebihi anak panah cepatnya dan tak terhindarkan lagi oleh 7 orang hitan itu. Tahu-tahu muka mereka telah terkena rumput yang menempel pada kulit muka mereka, menimbulkan rasa perih dan pedas, sedangkan tadi ketika rumput-rumput itu menyerang, mereka terdorong oleh angin pukulan yang membuat mereka terjungkal dari atas kuda. Kini mereka berdiri dan berusaha melepaskan rumput-rumput yang menempel muka mereka. Aneh bin ajaib. Sampai meringis-ringis mereka berusaha mengambil rumput yang menempel di kulit muka. Sia-sia belaka. Rumput-rumput itu menempel seakan-akan diberi lem perekat ajaib, seakan-akan telah tumbuh menjadi satu dengan kulit. Seorang di antara mereka agak menggunakan kekerasan untuk mengupas rumput, akan tetapi kulit pipinya ikut terkelupas, nyeri dan perih bukan main dan darah menetes-netes. Mereka terheran-heran dan juga kesakitan, terutama sekali rasa jerih membuat wajah mereka pucat. Bagi Haulam, penglihatan itu amatlah lucu. Melihat mereka berusaha mengupas rumput dari muka meringis-ringis kesakitan, melihat betapa rumput itu merupakan plester-plester hijau menghias muka. Apalagi orang yang tadi menghina mutiara hitam, rumput melintang di atas kulit hidungnya sehingga wajahnya tampak lucu sekali, membuat Haulam tak dapat menahan ketawanya. Wahaha! Lucu sekali! Lucu sekali! Muka kalian bertujuh ditambal-tambal seperti badut dan 8 ekor kuda ini begini bagus. Tentu kalian hendak main komedi kuda, ya? Bagus, bagus. Haulam bertepuk-tepuk tangan dan berjingkrak-jingkrak. Membuat 7 orang itu mendongkol bukan main. Akan tetapi karena mereka dapat menduga bahwa 2 orang muda-mudi itu tentu bukan orang sembarangan, mereka tidak mau lagi meladeni dengan kata-kata. Serentak tangan mereka bergerak dan 7 orang itu sudah mencabut golok masing-masing lalu mengurung dengan sikap mengancam. Ai! Ai! Kalian masih belum kapok? Kalau tadi nona muda kalian ini menghendaki nyawa kalian, apakah kalian tidak menjadi bangkai? Haulam berseru sambil melangkah maju, kemudian menoleh kepada Kuilan. Biarlah aku yang kini menikmati permainan dengan mereka. Kuilan diam saja, sikapnya tidak acuh. Ia tidak memandang mata kepada 7 orang itu, akan tetapi mengingat bahwa mereka adalah orang-orang hitan, rakyat dari ibu kandungnya, ia tadi tidak mau membunuh mereka. Kini ia hendak menyaksikan sampai di mana kepandaian berandal. Karena dari gerak-gerik 7 orang itu ia dapat menduga bahwa mereka memiliki ilmu silat yang tinggi juga. Mengalahkan mereka tanpa membunuh barulah hebat, Kuilan sengaja berkata, nada suaranya mengejek, padahal di dalam hati ia merasa khawatir kalau pemuda berandalan itu membunuh rakyat ibu kandungnya. Oh, mudah saja, kau lihat. Haulam berkata sambil tertawa, kemudian membusungkan perutnya ke depan, menantang. Hayo kalian maju, tunggu apa lagi? Bukankah golok kalian sudah terhunus? Di sini tidak ada babi untuk ditusuk perutnya, tidak ada kambing untuk disembelih lehernya. Nih perutku, boleh kalian tusuk, atau leher nih, boleh pilih. Ia menantang dengan cara mengejek sekali, meramkan kedua mata, mengulur leher membusungkan perut dan menaruh kedua tangan di punggung. Diam-diam Kuilan geli menyaksikan sikap ini, juga merasa betapa sikap ini keterlaluan dan berbahaya. Coba dia yang ditantang secara itu, tentu sekali bergerak akan dapat merobohkan pemuda ugal-ugalan itu. Agaknya 7 orang yang sudah amat marah itu pun berpikir demikian. Mereka tadi sudah marah dan penasaran sekali, merasa mengalami penghinaan yang luar biasa maka kini menyaksikan sikap dan tantangan Haulam, mereka sampai tak dapat mengeluarkan kata-kata saking marahnya. 7 orang ini bukan orang sembarangan, merupakan jagoan-jagoan yang berkepandaian tinggi. Bagaimana sekarang menghadapi 2 orang bocah saja mereka tidak berdaya dan sampai mengalami hinaan? Kini melihat sikap Haulam, mereka serentak menerjang untuk membalas penghinaan yang mereka alami. Cering-cering terang-terang.
7 batang golok yang menerjang dalam detik bersamaan dengan sebuah saja sasaran, tentu saja tak dapat terhindar lagi saling beradu ketika sasarannya tiba-tiba lenyap dari tempatnya. Cepat mereka meloncat dan membalikkan tubuh. Kiranya pemuda ugal-ugalan itu sudah berada di belakang mereka dan kembali pemuda itu mengulur leher membusungkan perut, akan tetapi sekarang tangannya memegang sebatang golok pula, golok yang pendek dan lebar seperti golok tukang babi. Akan tetapi melihat sinar putih bersinar dari mata golok, dapat diduga bahwa golok buruk bentuknya itu ternyata terbuat daripada logam yang ampuh dan terpilih. Hayo tusuk lagi, bacok lagi, kenapa ragu-ragu? Perut dan leherku sudah gatal-gatal nih. Haulam mengejek, menggoyang-goyangkan perutnya yang sengaja ia busungkan ke depan. Kemarahan 7 orang hitan itu memuncak. Sambil memaki-maki dalam bahasa sendiri kembali mereka menerjang maju, melakukan serangan dahsyat penuh kemarahan. Kali ini tampak sinar putih yang amat lebar menyilaukan mata bergulung-gulung menyambut mereka. Terdengar suara nyaring beradunya senjata diikuti 7 batang golok terlempar dalam keadaan patah menjadi 2, disusul pekik 7 orang itu dan memberbetnya kain robek. Dalam sekejap mata saja 7 orang itu tidak hanya kehilangan golok, akan tetapi juga baju mereka robek dari leher sampai ke perut. Wajah mereka kini menjadi pucat sekali karena mereka maklum bahwa kalau pemuda itu menghendaki, dalam segebrakan saja tadi tentu mereka akan terobek perut mereka. Si Gigi Ompong lalu menjura dan berkata, kami telah kesalahan terhadap Tai Hiap, mohon maaf, mengingat bahwa kami jauh dari utara hendak mengunjungi Tian Liongpang. Haulam tertawa akan tetapi sebelum ia menjawab, Kuilan melompat maju dan menghardik, masih banyak cakap lagi. Kalian ini orang-orang hitan yang tidak baik. Lekas pergi dan tinggalkan kuda hitam. Si Gigi Ompong kaget bukan main dan dengan suara gemetar ia menerjemahkan ucapan ini. Kawan-kawannya juga nampak kaget dan memprotes. Si Gigi Ompong kini menghadapi Kuilan dan berkata, tidak mungkin, Nona. Kuda hitam ini adalah persembahan kepada kami untuk dihadiahkan kepada ketua Tian Liongpang sebagai tanda persahabatan. Bagaimana kami berani meninggalkannya di sini? Hal ini berarti akan hilangnya nyawa kami sebagai penggantinya. Siapa peduli nyawa anjing kalian? Katakan saja kepada ratumu bahwa yang mengambil kuda hitam adalah mutiara hitam. Habis perkara. Kini Haula mendengarkan dengan mulut ternganga. Darah itu terlalu lancang, terlalu berani. Tadi berani menghina dan memandang rendah Butek Siulam, kini malah berani menantang Ratu Hitan yang selain terkenal sebagai ratu, juga terkenal memiliki ilmu kesaktian hebat dan mempunyai banyak anak buah yang berilmu tinggi. Apakah yang diandalkan darah ini maka bersikap sedemikian angkuh dan berani menghina orang-orang golongan atas? Kepandaiannya memang hebat dan melihat cara melempar rumput yang sampai kini menempel di muka ketujuh orang hitan itu, terbukti akan kelihayannya. Akan tetapi belum tampak ilmu silatnya dan ia merasa ragu-ragu apakah darah semuda ini akan mampu menandingi tokoh-tokoh besar itu. Akan tetapi mendengar ucapan gadis yang memandang rendah Ratu Hitan, 7 orang itu tidak menjadi marah setelah si Ompong menerjemahkannya, bahkan nampak heran dan girang. Si Ompong lalu berkata sambil menjura, aha, kiranya masih sepaham. Nona yang gagah perkasa, ketahuilah bahwa kami adalah anak buah Pasinong. Tidak peduli siapa itu Pasinong. Bentak Kuilan tidak sabar lagi. Akan tetapi Haulam sudah menjadi kaget sekali dan bertanya, apa? Kalian ini anak buah Jin Kem Hoaong, Raja Algojo manusia, yang juga disebut Pasinong, Raja Sakti dari Utara? Si Ompong berseri wajahnya, akan tetapi jadi menyeringai buruk karena wajahnya masih pucat dan masih tertempel rumput. Betul, betul. Nona, agaknya Nona belum mengenal nama besar Taeyong kami yang juga memusuhi Ratu Hitan dan... Berdebah. Bentakan ini keluar dari mulut Kuilan, disusul berkelebatnya sinar kehijauan dan terciumlah bau yang harum. Akan tetapi 7 orang hitan itu menjerit, darah muncrat dan di lain saat Kuilan sudah berdiri tegak kembali, sikapnya keren dan mulutnya membentak, lekas pergi dari sini. Haula melongo. Sebagai seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi, tentu saja ia dapat melihat gerakan gadis itu yang luar biasa cepatnya. Ia melihat betapa gadis itu mencabut sebatang pedang yang sinarnya kehijauan dan mengeluarkan ganda harum semerbak, melihat pula betapa dengan gerakan yang amat aneh, dahsyat dan secepat kilat pedang di tangan gadis berkelebat dan dengan persis membabat putus telinga kanan ketujuh orang hitan itu sebelum mereka mampu mengelak atau melawan.
Melihat pula betapa dengan gerakan yang masih sama cepatnya gadis itu telah menyimpan kembali pedangnya sebelum darah yang muncrat dari pinggir kepala 7 orang itu menyentuh tanah. Sebuah gerakan yang luar biasa sekali, yang aneh, dahsyat akan tetapi juga ganas dan kejam. 7 orang hitan yang tadinya kegirangan karena mengira bahwa mereka itu sepihak dengan nona ini dalam hal memusuhi Ratu Hitan, tentu saja menjadi kaget dan kesakitan. Sambil menutupi telinga kanan yang sudah tak berdaun lagi, mereka memandang dengan wajah pucat dan mata terbelalak, sejenak lupa akan rasa perih dan nyeri pada telinganya. Kami telah menerima pengajaran, kata si ompong sambil meringis, harap nona suka memberitahukan nama agar tidak mudah kami melupakannya. Masih banyak tingkah lagi. Haulam yang khawatir kalau nona itu makin marah dan membunuh mereka, memotong. Dia ini bernama Mutiara Hitam, apakah kalian buta? Dan aku adalah berandal. Hayo pergi dan jangan membuka mulut busuk lagi. 7 orang hitan itu melompat ke atas kuda, sekali lagi mereka menoleh dengan pandang mata penuh kebencian dan sakit hati, kemudian membalapkan kuda mereka pergi dari tempat itu. Kuda hitam ditinggalkan begitu saja dan kuda ini kelihatan tenang makan rumput, kendalinya terlepas dan terseret di atas tanah. Haulam cepat mengambil kendali itu dan kini kuda itu diam saja ketika ditepuk-tepuk lehernya. Agaknya kuda itu tahu bahwa siapa yang memegang kendali adalah majikannya. Kuda bagus, kuda hebat. Haulam menepuk-nepuknya dan membawanya dekat kepada kuilan. Pilihanmu tepat, Mutiara Hitam. Julukanmu hitam maka tepatlah kalau kau menunggang kuda hitam ini. Siapa yang menginginkan kuda? Aku hanya minta kuda ini agar ada alasan mengunjungi Tian Liongpang. Apa? Bagaimana maksudmu? Kuilan tersenyum mengejek. Bodoh. Kalau kita datang ke sana dan membawa kuda ini sebagai barang sumbangan, bukankah namanya sekali tepuk mendapatkan 2 ekor lalat? Maksud si Raja Algojo yang kau sebut-sebut itu mempersembahkan kuda kepada Tian Liongpang tak berhasil, berarti dia sudah kalah 1-0 melawan kita. Kedua, dengan hadiah ini, masa kita tidak akan diterima sebagai tamu agung oleh Tian Liongpang? Haulam membelalakan matanya kemudian berjingkrak dan bertepuk tangan. Wah, bagus. Kau ternyata pintar sekali. Tapi sesungguhnya sayang kalau kuda sebaik ini dilepaskan kembali kepada orang lain. Hal ini dapat diputuskan nanti. Kalau kulihat Tian Liongpang tidak berharga memiliki kuda ini, bisa saja kita ambil kembali. Diam-diam Haulam merasa khawatir. Gadis ini memang harus diakui memiliki ilmu kepandaian hebat. Akan tetapi terlalu ceroboh, terlalu sembrono dan terlalu memandang rendah orang lain. Ah, Mutiara Hitam. Engkau benar-benar belum banyak mengenal orang. Engkau tidak tahu siapa dia. Jin Kem Hoaong. Bersambung ke jilid 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.